Hadis-hadis sampai kepada kita. Ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya nomor 187. Teman-teman sekalian di hadis pertama. Satu kali saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya. Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, ya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu fin nar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka. Jelas ini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Bagaimana Anda bisa jelas, kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar itu sarung, ya. Sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki." Kata Nabi, "Kamu tidak termasuk dalam ini." Lihat kalimatnya, ya. Lihat kalimatnya, Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas sampai sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, rahmukallah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian pakaian yang melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik, kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu? Karena saya pun isbal ini, ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi nggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat, kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior. Namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu. Ya, nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini, kamu jangan panjang tangannya. Tangan kakak nggak panjang kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya diterapkan metode al-jam'u wat tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulia agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik, kalau jalan perhiasan banyak, itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul kelihatan, kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki, ketika jalan kicik gitu kan. Nah, itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat dia ingin pamer ini saya lah. Baru berubah di status kehidupannya. Maka disoalah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini ilatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Ini ada 3 buah riwayat, ya, 3 riwayat. Riwayat yang pertama yang menyebutkan tentang, dan ini masih dipersisikan ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kakinya tertutup waktu sholat, gitu kan? Tapi ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama, orang kalau sholat mata kakinya nggak boleh tertutup, berarti sholatnya bisa batal. Karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW habis salam mengatakan kembali wudhu dan sholatlah. Dia tidak bertanya, dia pergi langsung wudhu dan sholat. Lalu Nabi SAW waktu dia selesai sholat mengatakan kembali wudhu dan sholatlah sampai 3 kali. Seorang sahabat tanya di sebelahnya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena mata kakinya tertutup. Ini riwayat yang pertama. Kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh. Dan ini lebih umum, jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini. Riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan di sini, tapi bunyi hadisnya begini. Kata Nabi SAW pada saat menjelaskan, siapa yang menarik, menjulurkan pakaiannya dari atas bagi laki-laki menutupi mata kakinya karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu hadisnya, tidak akan mencium bau surga, gitu kan? Maka hadis ini ya menjelaskan tentang semua yang sengaja menarik menutup mata kaki itu akan tidak akan mencium bau surga. Riwayat yang lain, Abu Hurairah menambahkan riwayat di sini mengatakan ada tambahan semua yang dibawa mata kaki di neraka, gitu kan? Riwayat tentang Abu Bakar
radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sholat celana saya melorot, kan gitu. Ini tambahan, bukan di riwayat ini. Dia ikut dengan riwayat yang pertama yang dihasankan tadi. Waktu Nabi SAW menegur orang yang sholat melorot celananya itu, sempat menutup mata kakinya, sempat Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, saya kalau sholat celana saya melorot, gitu kan, turun. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya kurus sekali, gitu kan. Orangnya sangat kurus radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, saya kalau sholat celana saya suka melorot, kecuali illa an ata'ahadahu, kecuali saya tahan dengan tangan saya, baru nggak melorot. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu, gitu kan. Karena kenapa? Bukan karena Abu Bakarnya, tapi karena memang dia pakai apapun melorot karena kurusnya, gitu kan. Abu Bakar itu cirinya disebutkan dalam ciri beliau, ini bukan kekurangannya, tapi ciri beliau kalau ditiup angin terdorong. Tapi keyakinannya luar biasa, gitu kan. Itu bukan jadi tolak ukur. Jadi karena biasa orang kalau kurus sekali diikat bagaimanapun melorot lagi, diperbaikin lagi. Itu sebabnya. Jadi ada faktor sebab, maka tidak apa-apa. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim. Ini sampaikan kepada kakaknya. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan. Allah tidak akan lihat mereka, Allah tidak akan membantu mereka di timbangan amal pada hari kiamat, dan Allah siapkan azab yang pedih. Pertama, musbil. Ini global, semua yang tutup mata kakinya. Sombong atau tidak, sholat atau tidak, ini hadisnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian yang kedua, mannan, yang nyebut-nyebutin kebaikannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjual, ya, baik silatahu bihalifil kadhib, menjual dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan isbal itu ada sebab sombong atau tidak tetap dilarang, gitu kan? Tetap dilarang. Dan saya sudah pernah jelaskan di dalam ceramah itu, saya jelaskan ada apa sebenarnya dengan isbal. Kenapa isbal ini dipermasalahkan? Coba ikhwan. Kenapa sih kalau celana itu dinaikkan sedikit di mata kaki? Ada orang bilang jelek, ya, jingkrang lah, apalah, ketinggalan lah, kolot lah dan seterusnya. Itu karena naik sedikit, ya, ini mata kaki sedikit naik. Yang anehnya, gitu kan, ada orang-orang lebih tinggi dianggap modern, celana puntung tuh. Lebih tinggi bukan? Lebih tinggi, kok itu nggak dipermasalahkan tuh? Ini cuma naik sedikit masalah. Lebih tinggi kok jadi modern, dari mana nih? Ada yang lebih hebat, di atas lagi, setengah paha kelihatan. Ini nggak dimasalahkan, dianggap hebat. Bagaimana nih? Ini persepsinya dari mana nih? Pemahamannya dari mana? Jadi yang menganggap itu buruk atau tidak, itu sebenarnya persepsi dia sendiri. Karena memang kita sendiri tanamkan itu. Kenapa orang kalau pakai jas percaya diri? Persepsi dia ini keren. Kenapa ada perempuan kalau acara pengantin semua kekurangan kain, bolong depan, bolong belakang, tapi tetap jalan percaya diri karena persepsi dia ini keren. Mestinya akhwat kita yang pakai jilbab dan cadar, ikhwat kita juga yang sudah multazim pakai baju koko, mestinya terapkan tuh percaya dirinya.